Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safianas dari kelas 12 MIA 1 SMA Negeri 7 Pekanbaru. Di sini saya akan membahas mengenai materi pembelahan sel mitosis dan meiosis. Pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel yang rusak, dan mempertahankan jumlah kromosom. Ada 4 fase pembelahan mitosis. Yang pertama itu ada profase. Di awal profase, sentrosom akan mengalami replikasi, sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya itu berlawanan. Di tahap akhir profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Kedua, ada fase metafase. Di tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing dari kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentromer oleh benang-benang spindel. Pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dan membentuk lempeng metafase. Ketiga, fase anafase, di mana di tahap ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Nah, di tahap akhir dari anafase ini, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Terakhir, ada fase telofase, di mana ke tahap akhir pembelahan mitosis ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel akan menghilang, dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Akhir dari pembelahan secara mitosis ini menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid. Kemudian masuk kepada pembelahan secara meiosis. Disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari induknya. Tahapan meiosis terbagi 2, meiosis 1 dan meiosis 2. Pada tahapan meiosis 1, terdapat profase 1 di mana terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Di fase pertama, laptoten, kromatin berubah menjadi kromosom yang terdiri dari 2 kromatid. Kemudian fase zigoten, di mana kromosom tersebut saling berpasangan dengan homolognya. Selanjutnya, terdapat fase pakiten, terjadi duplikasi kromosom tetrad. Setelahnya, fase diploten, terjadilah pindah silang pada kiasma. Terakhir, ada fase diakinesis, di mana membran inti menghilang. Pada fase kedua dari meiosis 1 ini, yakni metafase 1, di mana di tahap ini, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Ketiga, fase anafase 1, di mana di tahap ini, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Terakhir pada fase meiosis 1, telofase 1, di tahap ini membran inti mulai terbentuk kembali. Nah, di telofase 1 ini, selnya membelah menjadi 2 dengan kromosom haploid. Masuk kepada meiosis 2. Meiosis 2, pada tahapan profase 2, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kromosom mulai menebal dan memendek, serta membran inti mulai menghilang, dan terbentuklah benang-benang spindel. 2. Metafase 2. Di tahap ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentrosom. Ketiga, fase anafase 2. Terjadilah pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub berlawanan. Terakhir, dari fase meiosis 2 ini, telofase 2, di mana pada fase akhir ini benang-benang spindel menghilang dan membran inti terlihat. Hasil akhir dari pembelahan secara meiosis ini berupa 4 sel anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pembelahan sel ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.